Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة La haula wala حي على الصلاة la haula wala quwwata illa حي على حي على la haula الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang layak kita ucapkan pada siang hari ini kecuali puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah buka pintu hikmah di dada kita, andai Allah beri kita kebijaksanaan dan pengetahuan, kesadaran bahwa berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita begitu banyaknya, dan kemudian Allah beri kita nikmat yang menjadi induk segala nikmat, yaitu kemampuan untuk bersyukur. Kita melihat Allah bukakan pintu hikmah sehingga kita bisa melihat semua takdir yang Allah tetapkan buat kita adalah sebuah kebaikan. Bahkan ketika kita ditimpa berbagai musibah, kita tahu tidak ada yang buruk yang Allah berikan. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, tidak ada bahkan sebuah duri sekecil apapun yang membuat kaki umatku berdarah, terluka, kecuali akan diangkat derajatnya atau diampuni dosa-dosanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai Allah buka pintu hikmah di dada kita mensyukuri semua yang Allah takdirkan buat kita. Kita memiliki kemampuan untuk bersyukur, kemampuan yang hanya sedikit manusia memilikinya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mampu bersyukur. Andai kita memilikinya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada kita. Andai kita mampu bersyukur, kita akan merasakan dunia ini sebagai surga. Kita akan merasakan dunia ini sebagai surga. Manakala kita membuka mata kita di pagi hari dan mampu melihat, kita berterima kasih pada Allah. Karena manakala kita menegakkan punggung kita di sudut tempat tidur kita bersyukur pada Allah. Manakala kita melangkahkan kaki kita ke tempat wudhu, bangun kita langsung berwudhu, salat, mandi, salat, maka kita bersyukur. Setiap yang kita jalan detik kita penuh syukur. Maka kita akan jadi penghuni surga sebelum surga hadir di hadapan kita. Mengapa? Karena hati kita dipenuhi ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, benarkah yang akan saya sampaikan ini? Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang penuh nikmat, yang bahagia hidupnya. Sementara orang yang selalu bersabar, maaf, kalau umpama hati kita seperti gelas ini, manakala isinya penuh dengan syukur, sabar tak akan bisa mampir. Kenapa? Sabar adalah orang yang uangnya sedikit, kesehatannya berkurang, keluarganya ditimpa musibah, maka dia mesti bersabar, betul. Tetapi andai orang yang uangnya banyak, badannya sehat, keluarganya membahagiakan, maka dia akan bersyukur. Tetapi orang yang mampu bersyukur dalam setiap episode kehidupannya, orang yang mampu bersyukur dalam apapun yang Allah takdirkan bagi dirinya, maka dia akan menjadi surga. Bahkan ada makhluk yang bersyukur pada Allah, dia menikmati kehidupannya di neraka, yaitu penjaga neraka, malaikat Zabaniyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga lisan kita,
senantiasa Allah bimbing untuk selalu bersalawat kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, qudwah kita, teladan kita, contoh terbaik bagi kita. Manakala kita sedang marah, contohlah bagaimana Rasulullah ketika marah. Manakala kita sedang sedih, contohlah Rasulullah ketika dia sedang sedih. Manakala harta kita sedang banyak, contohlah Rasulullah ketika hartanya sedang banyak. Manakala dompet kita tipis setipis-tipisnya, contohlah Rasulullah ketika hartanya sedang sedikit. Manusia terbaik ini tidak membutuhkan sama sekali salawat doa dari kita, tetapi Allah perintahkan kita bersalawat, berdoa kepada beliau dan keluarganya dengan perintah yang menakjubkan. Sesungguhnya aku dan malaikatku bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian Allah panggil kita. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang terpanggil? Apa perintah Allah? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah tidak membutuhkan salawat kita, kalau Rasulullah tidak membutuhkan doa dan ucapan selamat dari kita, mengapa kita diperintahkan bersalawat kepada Rasulullah? Karena Rasulullah tidaklah mati di sisi Allah, beliau hidup. Wala tahsabanna alladziina qatalu fi sabilillahi amwat bal ahyahum inda rabbihim wa hum yurzaqun. Rasul menatap kita setiap kali kita bersalawat, dan Rasul mengembalikan salawat yang kita ucapkan kepada kita. Maka yang punya banyak masalah, solusinya cuma dua: istighfar dan salawat. Istighfar akan membersihkan hati kita, membuat doa Rasulullah akan lebih mudah dikabulkan. Kata Rasulullah pada sahabat yang meminta agar dia bisa dimasukkan surganya, maka Rasulullah katakan, bantulah aku dengan perbanyak istighfar. Salawat kita akan kembali kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas khatib yang utama adalah mengingatkan diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan inilah modal utama agar kita mampu bersyukur, modal utama agar kita mampu menikmati kehidupan kita di dunia ini apapun yang Allah takdirkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengatakan Allah Maha Adil, tapi ada yang ganteng-ganteng sekali, ada yang jelek-jelek sekali. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ada yang kaya sekali, namun ada yang miskin sekali. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah adil? Ada yang pintar sekali, belum masuk kelas udah ngerti pelajaran, baru gurunya mangap dia udah ngerti. Tapi ada yang dohboh, karena nggak boleh ngomong bodoh ya. Ada yang loyal toh, ada yang blogok banget, udah belajar 7 kali 24 jam. Nggak ada tanggal merah, belajar terus, tapi nggak pintar-pintar. Bagaimana Allah dikatakan adil? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan casingnya beda-beda. Allah ciptakan apa yang kita miliki beda-beda. Allah ciptakan harta kita berbeda-beda. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membatasinya. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo tengok diri kita, tengok tetangga kita, tengok teman-teman kita. Apakah orang kaya sekali itu selalu bahagia? Apakah orang yang miskin sekali itu selalu menangis? Ya Rahman, ternyata isinya sama, casingnya saja yang berbeda. Ada yang rumahnya 4 lantai, tapi nggak pernah naik sampai lantai 3, dengkulnya nggak kuat. Ada yang hartanya banyak sekali, tapi nggak pernah makan enak, gara-gara darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, asam urat, gula darah. Nggak ada yang dia makan yang enak-enak. Tapi ada orang yang miskin sekali, hanya ikan teri, ikan asin, sambal. Wah, jadi lapar kita kalau makan makanan ini. Tapi nikmatnya makan luar biasa. Nikmatnya makan luar biasa. Orang lain keringetan karena bekerja, dia keringetan karena makan. Ya Rahman, ternyata dalamnya sama. Ternyata dalamnya sama. Maka buat apa? Buat apa kita terlalu sombong dengan kenikmatan yang Allah berikan? Bukankah kita akan mati? Bukankah kita akan menggapai pertanggungjawaban kita di akhirat? Buat apa kita terlalu sedih? Bukankah miskin sekalipun akan berakhir?
pada saat kematian mendatangi kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah. 6 ya? 6 apa 5? 8 Rabiul Awal. 4 hari lagi. Ya, pada tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia. Lahir ke dunia. Dan ada ahli neraka yang diringankan siksanya. Kalau nggak salah Abu Lahab ya, paman Rasulullah, yang pernah bergembira pada saat Rasulullah dilahirkan. Bergembira pada saat Rasulullah dilahirkan. Maka setiap kelahiran Nabi, bahkan katanya setiap hari Senin, ketika hari lahirnya Nabi, wallahu a'lam, azabnya diringankan. Mudah-mudahan kita tidak diringankan azab kita. Bukan karena tidak diringankan, tapi karena kita tidak diazab. Kenapa? Karena cinta kita yang luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngeri dan gak ngerti bagaimana ada orang yang melecehkan orang Arab. Tidak semuanya Nabi. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Tapi kita mencintai orang-orang Arab bukan hanya karena mereka ganteng ya, tapi karena Nabi orang Arab. Kita mencintai Nabi, maka bangsa Nabi pun kita cintai. Walaupun kadang kalau kita di sana lagi haji, lagi umroh, ngeri-ngeri itu. Ngeri-ngeri orang Arab kalau lagi marah ya. Tapi kita tetap mencintainya. Kenapa? Karena cinta kita kepada Nabi. Karena cinta kita kepada Rasulullah membuat kita mencintai semua yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita mencintai para ulama, termasuk kita mencintai orang-orang salih, termasuk kita mencintai pengurus DKM Al-Ikhlas. Kenapa? Karena mudah-mudahan mereka mencintai Rasulullah. Semua yang mencintai Rasulullah kebagian cinta kita. Saya bingung kalau ada orang tidak sunnah, betul. Ini pakaian adat Arab barangkali, betul. Kalau kita umroh, kita haji, kita kerudungin. Emang panas sekali gitu. Tapi kita pakai ini, kenapa? Karena kita mencintai Rasulullah. Kita mencintai budaya Arab karena kita mencintai Rasulullah. Karena kita mencintai Rasulullah. Tapi tetap itu sekedar cinta. Salah ya tetap salah. Ya, zolim ya tetap zolim. Ya, benar ya tetap benar. Nggak mesti Arab. Nggak ada kata Rasulullah bahkan. Apakah Arab lebih mulia? Tidak. Arab tidak lebih mulia. Tapi kita mencintai bangsa Arab karena Rasulullah adalah bangsa Arab. Apakah Arab lebih mulia? Tidak. Bahkan orang ajam bisa lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika kita merayakan Maulid karena cinta kita kepada Rasulullah, apakah itu salah? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Yang haram jadi halal, bahkan dijamin surga. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah Talhah bin Ubaidillah pada saat di perang Uhud, kalau tidak salah ya, perang Uhud atau perang Hunain, saya lupa antara dua itu. Rasulullah helm besinya tertancap di rahangnya, dan itu mencabutnya harus pakai gigi. Talhah bin Ubaidillah dicabut pakai gigi, kemudian ada darahnya. Maka Rasulullah mengatakan, buang darahnya Rasul, ya Talha, karena Rasul melihat darahnya akan ditelan. Wallahi tidak ditelan sama Ubaidillah. Mengapa kamu telan? Itu darah kata Rasulullah. Karena ini darahmu ya Rasulullah. Karena ini darahmu dan aku mencintaimu. Aku ingin ada di perutmu, bagian dari tubuhmu. Kenapa? Cinta. Darah itu haram apa enggak? Haram. Tetapi cintanya kepada Rasulullah membuat, kata Rasulullah, kalau kamu ingin lihat orang yang tidak dijilat api neraka, lihat orang penghuni surga, lihatlah ini. Karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bersolawat, saya nggak berani, walaupun kadang saya nggak juga, agak ini juga kan zaman Nabi nggak ada Nabi merayakan ulang tahunnya. Tetapi kita umatnya mencintai Rasulullah, dan perayaan Maulid itu dalam rangka memupuk cinta kita kepada Rasulullah, bahkan dalam rangka mempelajari bagaimana Rasul ketika marah, gitu ya. Bagaimana Rasul ketika sedih,
Bagaimana Rasul ketika dia jadi pemimpin? Bagaimana Rasul ketika dia jadi ayah? Bagaimana Rasul ketika dia jadi pemuda? Bagaimana kita ingin meneladani Rasul ketika kita tidak tahu bagaimana Rasul ketika marah? Bahkan udah tahu pun kita sering lupa. Rasul ketika marah lebih banyak memaafkan. Tapi kita kalau sudah marah enggak akan sampai bumi meledak, tidak akan maafkan. Tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin meluruskan satu hal. Kita mengatakan Rasulullah itu sempurna. Tak mungkin kita mencontohnya. Kalau begitu buat apa ada firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagaimana bisa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Sesungguhnya mudah bagi kita sekali-sekali sekali-sekali beribadah seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisalah sekali, ya kan? Bisalah sekali-sekali, betul. Memaafkan orang yang menghina kita. Sekali-sekali kalau lagi ingat, bisa lah kalau lagi ingat. Hadirin yang pernah sholat tasbih dan kapok nggak mau lagi, ya, itu berat sekali. Wah, tasbih berapa kali itu sholatnya? Wah, sujudnya lama sekali, rukuknya lama sekali, dirinya lama sekali. Sekali-sekali bisa lah, sekali-sekali bisa lah. Kalau sudah bisa sekali, coba 2 kali. Kalau sudah bisa 2 kali, coba 3 kali. Jangan kita seumur hidup belum pernah memaafkan orang yang bersalah sama kita. Ketika ada orang yang menghina kita, padahal orang ini pernah kita bantu, maka ini kesempatan buat kita menjadi orang yang sepemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menguji kesabaran kita dan rasanya berat sekali untuk memakluminya, untuk memaafkannya, maka ini kesempatan buat kita untuk bersabar seperti sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada imam yang sholat lama sekali sholatnya, ini kesempatan buat kita menjadi seperti Abdullah bin Umar, ya, yang pernah kapok sholat tahajud di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah rumahnya di sisi Ka'bah, ya. Kalau sholat tahajud kadang di dalam kamar, kadang di Masjid Nabawi. Ketika Umar niat tahajud, dilihat ada Rasulullah, dia baris di belakang Rasulullah, jadi makmum. Sholatlah, baca Al-Baqarah. Panjang bener. Begitu mau selesai masuk saya kulus, dia dalam hati hamdalah, alhamdulillah selesai 1 juz, pasti ini ruku. Selesai dibaca saya kulus, dibaca saya kulus. Selesai tilkar rusul juz 3, masuk tilkar rusul, dia pikir selesai ini sujud. Ternyata lanjut tilkar rusul juz 3 dimulai. 8 halaman juz 3 masuk Ali Imran. Alhamdulillah, masa sih habis Al-Baqarah lanjut Ali Imran? Ternyata lanjut Ali Imran, bahkan sampai An-Nisa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Selesai ya Rasul. Kenapa kamu sholat lama banget? Dengkul saya teklok. Lah saya kagak tahu di belakang ada makmum. Siapa juga ya? Rasulullah juga nauin kalau ada makmumnya nggak sepanjang itu, maka imam kita juga nggak sepanjang itu. Ini kesempatan buat kita bersabar seperti sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Maulid ini banyak kajian kita tentang Rasulullah, sehingga kita mencintai Rasulullah dan kita punya literatur pada saat kita sedih, pada saat kita lapar, ya. Orang yang pernah kelaparan selapar-laparnya tuh pernah mengikuti sunnah Rasul, ganjal perutnya pakai batu. Orang kaya susah itu, ya. Kenapa udah nggak makan 2-3 hari? Ganjal perut pakai batu. Kita tahu bagaimana Rasulullah. Kita tahu bagaimana doa Rasulullah ketika sedih, ketika ditinggalkan oleh ibunda Khadijah, ketika ditinggalkan oleh pamanda Abu Thalib. Apalagi kesedihan Rasulullah bertambah karena pamandanya dibujuk tak mau.
sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal amal Pamanda Abu Thalib, amalnya sudah tidak kalah dengan amal para sahabat yang beriman yang lainnya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, yang mampu mencontoh Rasulullah, yang mampu Allah takdirkan masuk surga tanpa mampir di neraka, bahkan masuk surga tanpa hisab, Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Semoga abai kita kepada saudara-saudara Rasulullah yang sedang berjuang mempertahankan masjid suci ketiga umat Islam, Masjidil Aqsa. Abainya kita dari doa sungguh-sungguh untuk mereka tidak membuat Rasulullah murka kepada kita. Abainya kita terhadap perjuangan saudara-saudara kita yang telah hampir menyentuh angka 50.000. Andai di angka 50.000 nanti mereka memenangkan pertempuran, sekali lagi sabda Rasulullah akan dibuktikan di akhir zaman. Akan ada pertempuran jihad ribat di Asqalan dan jumlah syuhada 50.000. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana gfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa li dhurriyyati wa taqabbal du'a ya Allah. Allahumma ansurna al mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurna mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina ikhwanana fi Filistin. Allahumma anzur man khazalal mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuh min tamamis shalah. Dapatkan dan luruskan saf. Salatu jami'ah rahimakumullah. Bismillah. 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 Allah
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار بالسالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.